penangguhan penahanan karena dia merasa hukumannya sudah terlalu lama, sudah hampir 6 bulan, terlalu lama proses hukum ini. Dia merasa minta penangguhan untuk bertemu dengan anaknya, kangen bang. Bang, sebagai proses hukum gimana melihatnya? Bisa gak sih bang sebagai yang terdakwa di kursi panas bisa ditangguhkan lah penahanan? Saya rasa apa yang dimintakan oleh Niki itu adalah hak dia dan hak seluruh warga negara yang sedang mengalami proses hukum. Akan tetapi dalam prosesnya itu dia harus meletakkan dasar-dasar yang memang dia bisa di granted atau diberikan penangguhan itu. Nah, tapi kalau kita melihat dari proses persidangan ini, ketika dia ribut sama jaksanya, ketika dia ribut dengan bikin drama yang sangat luar biasa dan menyudutkan institusi kejaksaan, saya pikir saya pesimistis ya. Artinya apa yang dia mintakan itu jauh panggang dari api. Karena saya sekali lagi menegaskan era buzzer itu sudah lewat. Artinya dia dan kelompoknya itu sudah ditinggalkan. Artinya tidak ada lagi privilege di dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo ini yang sedemikian. Staging lewat media, menyudutkan salah satu pihak, dipertontonkan bahwa institusi itu sedemikian buruknya. Makanya saya pikir udah ya sangat kecil kemungkinan yang dia mintakan permohonan penangguhan itu akan dikabulkan. Tapi selama ini ada gak sih bang yang bisa ditangguhkan penahanannya? Selama abang sebagai praktisi? Banyak sekali. 20 Dengan tahun saya berpraktek itu ada beberapa, dan memang alasannya kebanyakan kesehatan. Kemudian memang dia tidak melarikan diri, ada penjaminnya ya. Artinya memang dia tuh selalu hadir dalam panggilan sidang. Artinya tidak perlu jaksa itu bersusah payah karena nggak pernah ada drama. Jadi otomatis dia mensupporting apa yang dimintakan sama jaksa. Karena terus terang, apalagi dia umurnya sudah 80 tahun, ada tuh yang beberapa tahun yang lalu, ya nggak mungkin lari gitu loh. Jadi ya jaksa bilang nggak perlu ditahan kok, malah dari awal tidak ditahan. Nah, kalau penangguhan itu ketika dia sakit, sudah pernah ditahan tapi jaksa menilai bahwa ini orang sakit, daripada nanti bermasalah di tahanan atau apa, dia baiknya nggak usah ditahan lagi. Tapi itu bukan dari kasus TPPU dan ini dong bang, ibaratnya pencucian uang. Kalau itu susah, berat ya? Perkaranya bukan TPPU, dia perkaranya masih tipu gelap sama 263 sama penyerobotan tanah itu kalau nggak salah ya. Tapi untuk TPPU-nya susah bang, berat ya? Belum ada, saya belum pernah ngalamin yang TPPU ya, tapi ya yang tadi 3 tadi sudah. Bang, menurut abang logis gak sih seorang yang kayak Niki itu minta penangguhan karena ada rasa kangen sama anak, karena sudah terlalu lama prosesnya hukum dia merasa hukum emang selama itu atau gimana sih, memang sudah prosedur menurut abang seperti ini itu? Masa penahanannya dia tuh lama karena ancamannya itu di atas 6 tahun. Pasal berapa di KUHP saya agak lupa. Jadi masa penahanannya panjang betul itu, lebih dari 60 hari untuk dia menentukan P21 ya kan. Nah, makanya saya pikir memang ya, saya melihat terus terang strateginya nih agak berantakan. Apalagi yang ditunjukkan dari gugatan perdatanya ketika dia sudah ditahan, bukan di dalam proses kepolisian ya. Saya pikir berantakan sekali. Bang, terkait isi persidangan Niki yang kemarin Niki menjadi saksi buat Mail, yaitu asistennya sendiri, dia bilang ke jaksa, JPU bilang kalau dia WhatsApp RG itu belakangnya ada tanda emotikon ketawa. Dia bilang itu hanya bercandaan saja. Abang melihatnya seperti apa sebagai proses hukum? Itu benar-benar hak Niki ya untuk menerangkan apa yang dia rasakan, dia kira rasakan waktu saat itu. Akan tetapi ketika kejadian itu ada, itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Ada kejadian sebelumnya, ada rangkaian yang sebelumnya. Ketika dia mereview produk ini dengan membabi buta yang menyudutkan Reza Gladys dan produk-produknya,
kemudian ada proses negosiasi, ada angka yang disebutkan, kemudian dia ada ya tadi yang disebutkan emotikon bercanda itu, tapi ada juga peristiwa dia mengarahkan bahwa uangnya itu untuk membayarkan cicilan rumah, dan keesokan harinya duit cashnya dia terima, kan begitu. Artinya itu kan jadi satu kesatuan peristiwa, nggak bisa dilepaskan secara masing-masing. Tapi yang jelas ketika dia merasa itu bercanda, menurut saya dan jaksa dan para penegak hukum lainnya, bercandaannya itu masuk unsur gitu. Bisa dibilang itu hanya alibi, Bang. Bisa dibilang gitu, Bang. Ya itu hak dia lah untuk membela diri. Tapi penegak hukum dan jaksa penuntut umum yakin dapat membuktikan sesuai dengan dakwaan. Tapi hukum kan tidak bisa buat bercandaan kan, Bang? Bisa dibilang gitu kan? Ya itu haknya Niki, tapi terus terang hukum itu bukan bercandaan. Bang, ada pesan untuk Niki untuk sidang berikutnya, terutama tim kuasa hukumnya, Bang. Harusnya seperti apa sih? Karena Abang tadi bilang berantakan. Begini, kalau mengomentari rekan yang sedang memegang atau sedang menjalankan tugas, itu nggak etis, nggak boleh. Tapi saya memberi pesan ke Niki aja, karena terus terang ya saya prihatin ya yang menimpa Nikita ya. Saya berharap dia fokus terhadap surat dakwaan, melihat kalau memang didakwakannya itu nggak sesuai, ada celah-celah memang yang dia bisa bantah dengan tegas, dan memang mencoba meminta kemurahan hati majelis untuk tidak menghukum dia yang berat, apalagi dia sudah bersiteru dengan jaksa penuntut umum yang notabene pasti akan menuntut maksimal dari tuntutan yang hukuman ada dalam pasal tersebut, sehingga kepada majelis hakim lah dia berharap dan menyandarkan harapannya untuk menghukum dia seringan-ringannya, kalau bisa percobaan aja.